Oke, selamat datang kembali di Kampung Trader ya. Oke, di sini seperti janji saya kemarin, saya akan update mengenai analisa yang kita share kemarin ya. Jadi seperti ini. Kita fokus untuk GBP USD, untuk mata uang GBP USD. Ini kan kemarin kita jangkakan akan ada yang namanya re-entry sell. Kenapa? Karena ada momentum sell. Nah, gitu ya. Jadi harga itu akan naik ke atas untuk membuat re-entry, setelah itu turun. Untuk target terdekatnya itu bisa di area sini saja. Di MA 5, MA 10 berlawanan. Itu target terdekatnya. Jadi untuk sekarang ya, kalau kita lihat di H4-nya, benar kan kemarin kita analisa akan membuat yang namanya MHV atau MHV, market hilang volume di daerah sini. Nah, benar. Kenapa? Karena candle tidak mampu close di atas ataupun di luar top BB ataupun low BB, ya kan? Di sini tidak mampu close di luar top BB, maka kekuatan harga untuk naik itu lemah. Makanya disebut dengan market hilang volume. Yang belum paham ciri-cirinya dan juga jenis-jenis MHV, bentuk-bentuknya seperti apa saja, bisa dilihat di video sebelumnya, bisa dilihat di playlist ya, di bagian edukasi itu ada banyak sekali, saya sudah share semua. Ya, lanjut di H1 ataupun di H1. Nah, ini yang kita buat kemarin. Jadi tidak selalunya setelah membuat yang namanya ekstrim itu akan ada yang namanya MHV, SAK dan semacamnya ya. Nanti saya akan bahas sesuai materi yang akan kita pelajari. Soalnya materinya baru sampai di MHV. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Setelah itu ada CSAK, kemudian ada CSM, re-entry, baru selesai, dan kita akan belajar multi time frame. Nah, itu nanti kita akan bahas semua. Oke. Nah, di sini ada double extreme. Nah, kalau double extreme itu tidak perlu ada yang namanya MHV, maka lanjut turun seperti ini. Ini ya untuk GBP USD. Saya rasa yang ikut analisa kemarin bisa ikut profit juga. Selanjutnya untuk AUD USD. AUD USD kita lihat AUD USD sama juga AUD USD. Kalau AUD USD ini kan kita lihatnya di weekly di sini. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya momentum sell. Ada re-entry sell, naik kemudian turun. Nah, time frame keduanya di sini. Makanya saya perlu hati-hati kan kemarin, karena time frame-nya adalah weekly, time frame 1 minggu, satu candle-nya adalah 1 minggu, maka kita harus benar-benar menganalisa secermat mungkin ya. Kenapa? Karena ya range-nya itu jauh gitu. Jadi kita harus benar-benar jeli. Nah, ini juga masuk. Ini sudah turun ya, sudah profit juga kan. Nah, oke, kita lanjut ke gold. Nah, gold juga kemarin saya juga sudah kasih berapa analisa ya kan. Walaupun kita ketahui gold itu adalah masih sideways seperti ini. Aduh, apa ini? Bentar. Gold itu kondisinya masih sideways, masih konsolidasi.
kita lihat di daily ya, cuman kita bisa tahu di daily ini akan kemana dengan cara apa. Kita lihat di daily sudah muncul yang namanya CSAK buy. Nah, ini materi selanjutnya saya akan jelaskan di di video berikutnya untuk terkait dengan materi. Setelah itu ada re-entry, ada CSAK buy, maka re-entry-nya re-entry buy di area sini. Kita lihat di time frame bawahnya itu terbuat yang namanya MHV atau reject low BB. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ini daerah kemarin nih, makanya naik. Jadi semuanya sebenarnya ada punya cerita tersendiri kenapa ini kok naik, punya alasan tersendiri. Jadi ada history sebelumnya itu yang bisa kita analisa, kemudian memprediksi harga kedepannya seperti apa. Ini untuk emas, audio USD yang tadi, kemudian dari pair yang lain. Oke, seperti itu ya. Kalau kita lihat, coba kita akan lihat di beberapa pair yang lain. Bolehlah kita lihat di H4 saja biar tidak terlalu tidak terlalu jauh. Dan kita lihat BTC masih boleh sih, cuman perlu hati-hati sih. BTC ini nih masih ada di beberapa hal ya, masih kalau kita lihat di time frame weekly-nya masih naik. Cuman di sini belum muncul yang namanya momentum di daily. Kita tunggu aja, kalau misalnya kita mau nge-buy itu kita tunggu yang di sini adalah MHV, tidak ada candle yang mampu close di luar low BB. Kalau misalnya ada momentum, maka target berikutnya itu adalah low BB di daily di daerah sini. Seperti itu ya. Selagi belum ada momentum di H4-nya, maka Bitcoin ini tidak akan turun. Nah, makanya pentingnya yang namanya MHV dan pentingnya MHV itu kemarin tuh sebagai pertanda awal pergerakan jarak jauh. Kenapa? Karena kekuatan market itu sudah melemah, tidak ada momentum, ya berarti tidak ada kekuatan. BTC AUDCHF ada momen enggak? Saya sebenarnya sih kurang suka dengan market ya seperti ini. Saya lebih suka itu market seperti ini yang jelas. Kalau misalnya dipaksakan, misalnya satu hari tidak boleh untuk tidak trading, untuk tidak masuk, yang ya mau gimana lagi, kita ikuti saja. Nah, seperti ini tetap kalau selagi mid BB ada di bawah MA50 ada di bawah mid BB, ya berarti masih uptrend. Candle berada di atasnya mid BB. Ini materi basic sekali. Kalau misalnya teman-teman masih bingung lah, kenapa kok bisa tahu ini uptrend, ini downtrend, lihat di video sebelumnya, bisa dia cek di playlist ya. Nanti PDF untuk materi keseluruhan saya akan kasih setelah semua materi sudah saya sampaikan. Dan insya Allah nanti akan ada yang namanya grup ya, bisa grup untuk sharing lah, biar lebih matang. Yang penting materinya selesaikan dulu, supaya apa, nanti di grup itu tidak bertanya materi lagi, tapi kita sudah tukar atau sharing analisa. Seperti itu ya. Terima kasih semua. Saya harap teman-teman itu bisa memahami. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada request apa saja, bisa disampaikan di kolom komentar. Kita akan diskusikan bareng. Misalnya hal tersebut kita anggap
penting atau perlu untuk disampaikan lebih awal kita sampaikan, itu ya. JBP JPY tidak ada momentum, hati-hati saja. Seperti itu cara saya menganalisa pergerakan market. Mungkin banyak yang memiliki analisa-analisa yang lain, silahkan, seperti itu. Semua orang berhak atau punya hak untuk menganalisa market itu seperti apa. Kalau saya sih nyamannya seperti ini, jadi ya saya pakai ini. Ini adalah teknik BBMA yang saya gabungkan dengan FMCBR atau Fibo Musang. Saya lihat kok belum ada beberapa market yang ini ya. Nah, ini tadi ada re-entry. Eman. Ini contoh re-entry buy yang masih bingung. Momentum buy, kemudian ini re-entry buy. Kita konfirmasi di time frame bawahnya. Sudah siap untuk naik atau belum, re-entry-nya valid atau tidak, nah, gitu ya. Lihat di time frame bawahnya, kita lihat selalunya terbentuk yang namanya MHV, entah reject low BB atau reject MA50, tidak masalah. Kita lihat di time frame bawahnya lagi, time frame ketiga. Nah, kita lihat di time frame ketiga, di sini juga MHV. Terus di sini ekstrimnya, ya kan, ekstrim. Ini juga ekstrim. Nah, ini MHV. Bagus gitu loh. Nah, dia naik. Kenapa di sini turun? Ya, kita lihat lagi. Kenapa ini turun? Kita lihat. Di sini ada momentum nggak? Tidak ada kan? Nah, ini MHV, berarti market hilang volume, market kehilangan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, seperti itu ya. Saya harap teman-teman bisa memahami, ya, bisa membantu lah, setidaknya kita sharing-sharing bareng. Terima kasih semua, saya rasa cukup. Ini udah keberapa kali saya ngomong seperti itu. Saya rasa cukup dulu untuk sesi ya update lah dari analisa kemarin. Saya usahakan untuk tetap aktif walaupun materinya belum selesai. Saya sedikit ya kasih sharing bagaimana cara saya menganalisa. Untuk lebih lanjutnya sebenarnya diselesaikan dulu materinya, baru nanti paham, oh kok bisa analisanya seperti itu ya. Nah, kok bisa seperti itu. Nah, nanti gampang kalau sudah selesai materinya. Jangan semangat untuk belajar. Terima kasih semua, sehat-sehat semua, lancar rezekinya, salam profit.